Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau sama-sama menerima kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan, kami percaya malam hari ini ketika kami datang dengan iman, kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dahsyat di tempat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bawa hati kita lebih lagi, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu dengan iman, katakan. Di dalam kelemahanku, amin. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu dengan iman, yang membelah laut, yang teduhkan padang, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat dalam hidupku. Dari awal katakan. Di dalam kelemahanku, amin. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman. Di dalam kelemahan, di dalam, come on, yes, haleluya, sempurna. Ini iman kami malam ini. Hebatnya tantanganku, lebih hebat. Mari bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Lebih lagi bersama-sama dengan iman, yang membelah. Kami percaya padamu Tuhan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat apapun keadaanmu, apapun yang kau alami malam ini, angkat tangan. Yang membelah, yang mustahil pun terjadi karena Kau sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri alami, katakan. Yang membelah, amin. Yang mustahil, yang bagi manusia tidak mungkin, yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan mungkin. Haleluya. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya angkat tanganmu yang tinggi.
Oh, yang membelah laut, yang teduhkan haleluya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan. Tuhan buka jalan malam ini, Tuhan Yesus buka jalan malam ini. Berkatakan dengan iman, yang membelah haleluya, yang mustahil pun terjadi karena kuasa pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat bagi kami. Kau membuat mujizat sejati. Perkatakan, Kau membuat mujizat terjadi. Yang percaya mari sembah Dia malam hari ini. Haleluya. Kau melakukan mujizat-Mu bagi yang percaya malam hari ini. Yang mustahil Engkau jadikan tidak mustahil Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja bagi setiap umat-Mu malam ini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Syaranamo. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya yang sakit malam hari ini disembuhkan Tuhan. Yang lemah malam ini dikuatkan Tuhan. Keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan malam ini. Shalom, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami perkatakan mujizat pasti terjadi malam ini. Mujizat pasti terjadi malam ini Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Ya kami terima mujizat malam ini Tuhan. Kami terima mujizat-Mu malam hari ini Tuhan. And the angels cry, holy, sing, all creations cry, holy, holy, yes, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, umat-Mu. Hear your people sing. Oh, sembah to the King of Kings. Oh, kudus Tuhan, you will always be holy forever. Mari umat Tuhan sendiri, angkat tanganmu, sing and the angels cry. And the angels cry. Segala makhluk menyembah-Mu, kudus, kudus. Holy forever. Surga-Mu terbuka.
Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Pede Raja Wali malam hari ini dalam kekudusan Tuhan. And the angels cry, and the angels cry. Sing. Tuhan Yesus ya Bapa kudus. Hear your people sing. Gerejamu to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Sing your name is the highest. Angkat tanganmu bersama. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name. Mari bersama umat kudus Tuhan. Sing your name. Your name. Come on. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Hallelujah. And the angels cry. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy forever. Hear your people sing. Sing. Holy, you will always be. Holy, holy. Hallelujah. Oh, mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. And the angels cry. Holy, all creations cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Mari kita hanya mengangkat tangan kita malam ini. Kita hanya mengangkat tangan kita. Pandang kekudusan Tuhan, sembah Dia. Syaralabaralabaralama. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralama. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Malaikat-malaikat menyembahmu. Gerejamu menyembahmu ya Tuhan. Syaralab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 arlabarlabarlabarrabarrabarrabarrabarrabarrabarl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 a
Kau disembah, kau ditinggikan di tempat ini. Kau disembah, kau ditinggikan.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tuhan nyata kemenangan. Mari umat Tuhan perkatakan ku yakin, ku yakin. Come on. Waktu Tuhan hadir, setiap keluarga demi keluarga dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan. Ku yakin Kau nyata ini kemenangan. Lagi perkatakan ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin segala pintu-pintu berkat terbuka Tuhan. Haleluya. Kemenangan terjadi. Segenap jiwaku memuji-muji-muji-Mu. Segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Engkau Tuhanku, sungguh besar Kau Yesus. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hati, segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Yes, haleluya. Segala pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan, pintu berkat-berkat-Mu yang tertutup, pintu kesembuhan kami perkatakan terbuka dengan kuasa-Mu. Terjadi di sini, ku yakin, ku yakin. Yes, yes, haleluya. Ku rasakan, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami terima kemenangan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus bersama. Ku yakin Kau hadir. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang besar Tuhan. Tiada seperti Engkau. Angkat tangan-Mu, akui kebesaran. Kau besar, kekuatan. Oh satu-satunya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami terima kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab Kau besar,
tiada seperti kau, tiada seperti engkau, tiada seperti tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus besar, ajaib, mulia, perkasa selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Saya lagi yang percaya Tuhan Yesus besar, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita percaya Dia Raja, kita bertahta di tempat ini, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sama-sama kita bersorak. Haleluya. Kami percaya Engkau Raja, kami hadir di tempat ini. Haleluya. Kami bersorak-sorai Tuhan. Yang sudah terima mujizat, perkatakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Boleh angkat tangan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. PD Raja Wali bersama alami kemenangan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Masyurlah berbuat, Kau penyelamat kami, kasih-Mu tiada tara, ternyata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya Dia ajaib, katakan amin. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri bersama singer, katakan dengan iman. Bersyukur. Tiada yang lain Tuhan. Tuhanlah mazmur dan Dia penolongku. Angkat tangan dan alami sama-sama. Kau wow, haleluya. Sujud, mari sama-sama. Kemenangan, kemenangan, kemenangan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Masyurlah berbuat, kami kagum akan Engkau lama hidup, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya kita berjalan bersama Yesus pasti menang, katakan amin. Yang percaya berjalan bersama Yesus pasti mengalami kemenangan, katakan amin. Yang percaya tepuk tangan sama-sama, haleluya. Kesembuhan terjadi malam ini, mujizat pun terjadi Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, kemana-mana katakan Kau yang seluruh semesta sujud. Siap bersorak buat Tuhan sama-sama. PD Raja Wali kemana? Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, Kau kekal teguh dan mulia.
sudah mengalami mujizat, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai lagi-lagi, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah mengalami mujizat-Mu malam ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu saat ini Tuhan, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, amin. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan kekuatan kami, Tuhan adalah amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bersama ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Mari umat Tuhan sendiri katakan, ku kan terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang, kami buka hati kami untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Mari sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wajah yang melayang tinggi dalam dihormati, dikagumi di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang menyegarkan roh kami pada malam hari ini Tuhan. Silakan Roh Kudus Engkau bebas bekerja. Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang karena kasih karunia dilayakkan untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti dan beri kami kemampuan untuk melakukannya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, yang ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, shalom, silakan duduk saudaraku. Senang sekali kembali bisa melayani di tempat ini. Wow, ya pujian yang indah sekali ya. Saya sangat menikmati sekali saudaraku ya. Ini praise and worship-nya keren banget ya. Ya harusnya tiap minggu begini saudaraku ya. Nggak ada online lagi harusnya Pak David ya. Ya ini indah begini loh, ya waduh. Ya ini waktunya sudah membangun roh saudara, keadaan di luar semakin gak jelas. Kita perlu setiap minggu betul-betul membangun roh yang kuat saudara. Mari kita baca firman Allah sama-sama, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ya, saya kasih judul firman Tuhannya adalah Stepping into the Promises. Ya langkah-langkah menuju janji-janji Tuhan. Supaya saudara bisa meraih semua janji Tuhan di dalam hidup saudara. Surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat saya bacakan.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Jadi kita di sini melihat bahwa Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan berharga. Jadi saudaraku, untuk semua masalah hidup saudara, udah ada janjinya di sini. Amin. Udah ada jawabannya semua pergumulan segala, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah apapun, masalah masa depan, semua sudah ada janjinya di sini, saudaraku. Sudah diberikan kepada saudara. Nah, bagian kita adalah, saudaraku, bagaimana mewujudkan janji itu terjadi dalam hidup kita. Jadi sudah diberikan. Makanya kata kunci di sini telah diurangi, yang telah menganugerahkan, already done, ya, has already given, katanya di dalam terjemahan Inggrisnya, udah dikasih buat saudara. Masalahnya banyak orang tidak mengerti karena tidak membaca, tidak merenungkan, tidak mempelajari, sehingga dia tidak tahu bahwa janji itu ada untuk saudara. Jadi Alkitab ini sebetulnya pola ilahi, saudara. Ya, kalau emak-emak zaman dulu, kalau bikin baju dipola lah, betul nggak? Ya garment sekarang juga kan bikin polanya dulu supaya nanti jadi ya dibikin dulu pakai kertas korannya, mamanya kalau sekarang bukan pakai kertas, dibikin dulu pakai, lalu digambar begitu. Nah udah ada polanya baru si kainnya itu dipasang di situ. Garment juga sama saudaraku ya, bikin polanya dulu di komputer dipasang, lalu kainnya dipotong sekali 100 misalnya, 100 tuh sekali setumpuk. Semua hasilnya akan similar, akan sama. Kenapa? Karena polanya sama. Nah, kalau kita ngikuti pola itu, maka apa yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan di kisah Alkitab, terjadi juga dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya itu namanya divine pattern. Pola ilahi. Patrun, cek mamanya. Patrun. Jadi ada patronnya, bagaimana mengalahkan musuh yang besar. Ada polanya, Daud lawan Goliat misalnya, Yosafat ketika dia menghadapi kepungan ketakutan yang luar biasa. Masalah ekonomi, ada kisah misalnya janda di Sunem. Ada begitu banyak, semua cerita ini bukan sekedar cerita, saudaraku. Tetapi adalah pola-pola ilahi yang saudara, makanya saudara harus baca. Saya sejak muda, sejak bertobat saya baca 5 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Ya makin tua dikurangin karena udah bulak-balik seberapa puluh kali ya. Akhirnya 2 perjanjian lama, 1 perjanjian baru. Sampai hari ini saya kerjakan. Sampai tadi malam saya kerjakan. Kenapa? Karena kita harus memasukkan itu pikiran-pikirannya Tuhan supaya pikiran saudara berubah. Roma 12 jelas berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing of your mind. Jadi kenapa orang udah belasan tahun ikut Tuhan, tuh berubah-ubah, gitu hirupna. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak memasukkan pikirannya Allah. Jadi rohnya sudah diperbaharui, pikirannya begitu saja. Pikiran duniawi, konsep-konsep dunia, saudaraku, itu tetap menguasai pikirannya. Kata renewal itu akar katanya sama dengan renovate, renovasi. Ya, kita amun ngarenov imah kan dipijen ulila, betul nggak saudaraku ya? Dibuang, diganti sama yang baru. Kalau saudara nggak ganti, ya tetap aja begitu. Kalau saudara nggak ada bahannya, Roh Kudus itu bekerja melalui firman. Baru 10 tahun bertobat, tapi wow, seakan-akan pengajaran baru. Nah itu saudaraku, kalau nggak ada teaching yang benar, pengajaran yang benar, saya kembali ke teaching. Ya kita kelompok-kelompok kecil pemuridan. Di youth ada 25, kita ada 52 kelompok PA, 86 kelompok sel, jadi udah 130 lebih. Target saya tahun ini 160 kelompok kecil untuk pengajaran. Kenapa? Karena di masa ini, masa sulit ke depan saudaraku, kalau engkau tidak dikuasai oleh firman Allah, rusak hidup saudara. Rusak, karena kita diganggu terus dengan pikiran negatif, berita-berita negatif, betul gak saudaraku? Itu membuat kita khawatir, takut dan ngambil keputusan yang bodoh. Orang ngambil keputusan bodoh kenapa? Karena ketakutan, kegentaran.
Tetapi ketika saudara dikuasai firman, saudara akan tenang. Ya, makanya berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, katanya kan, betul nggak? Apa saja yang dilakukannya berhasil. Mazmur 1, jangan dengar nasihat orang fasik, katanya, jangan duduk dengan orang berdosa. Ya kenapa? Karena yang nasihat orang fasik, ada masalah rumah tangga, nasihat orang fasik, ngecerekeun we cerekeun. Nah itu saudaraku ya. Tetapi kalau kita dengan firman, oh enggak ada, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kan jelas saudaraku. Kalau saudara pegang firman, saudara pegang sesuatu yang pasti. Semuanya enggak pasti, termasuk ilmu ekonomi. Yang dulu bagus 10 tahun yang lalu, sekarang enggak kepake. Saudara boleh baca buku-buku ya, Robert Kiyosaki lah saudaraku ya. Ya, toko-toko marketing, saya juga baca. Saya tuh seneng baca ya, buku saya kalau dikumpulin mungkin ya, sedingding yuk buku hungkul saudaraku. Cuman saya tahu itu semua berguna tetapi tidak seperti firman Allah. Amin. Ayo mulai, ambil keputusan saudaraku, baca, renungkan, pelajari. Ya karena itulah saudaraku, karena firman itu adalah kunci untuk saudara bisa menang dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, janji-janji yang sangat berharga dan besar, great and precious. Artinya nggak ada masalah apapun di muka bumi ini yang nggak ada jawabannya di Alkitab. Tapi saudara harus merenungkannya, saudara, membacanya. Nah kita baca Yosua 1. Di sini jelas Tuhan mengatakan bagaimana cara supaya saudara hidup berhasil, beruntung dan menang di dalam peperangan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah, lihat perhatikan ya, meditate, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi berhasil dan beruntung itu jaminan saudaraku, bukan mudah-mudahan, tapi ikutilah polanya. Karena ketika sudah merenungkan itu, saudaraku ya, meditate itu, tanpa terasa pikiran Tuhan mulai menggantikan pikiran saudara. Atau mungkin mustahil masuk firman Allah. Katakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ya, kitab Taurat ini. Jadi harus dikatakan. Tadi jadi think God word, terus ada speak God word. Ucapkan. Mari kita lihat Roma 10. Ini rahasia, saudara. Stepping into the promises. Kalau saudara mengalami kuasa Tuhan, pertama renungkan, tapi kemudian sudah harus katakan. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini rahasianya keren, saudara. Ya saudara, bukan hanya saudara renungkan, tetapi diucapkan. Ya, faith come by hearing. Hearing by the word of God. Kenapa enggak langsung faith come by the word of God? Iman timbul dari pendengaran ya. Pendengaran akan firman Allah. Baik saudara dengar khotbah seperti ini, atau saudara mendengar suaramu sendiri. Makanya saudara nyanyikanlah, ya lagu-lagu pujian kan banyak yang dasarnya firman, saudara. Nyanyikan mazmur, itu membuat iman saudara akan bangkit. Dan ketika imanmu muncul, iman itu yang meraih semua janji Allah. Jadi janjinya udah tersedia, seperti Efesus 1 yang sering saya kutip ya. Every spiritual blessing, semua berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada saudara melalui karya Kristus di kayu salib yang baru kita rayakan, saudaraku. Udah diberikan, tapi bagaimana meraihnya? Dengan iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi mau baca Alkitab ulah dihem-hem. Saudara tahu dihem-hem? Jadi mau baca Alkitab. Plek besare, saudara. Ya, diucapin, firman itu dekat. Dengan Allah kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa begitu, saudara. Ketika saudara ucapkan, itu akan membangkitkan iman. Nah ini yang kita praktekin juga di panti kita. Ya, di panti-panti narkoba kita. Jadi anak-anak ini yang narkoba yang baru sembuh sakau apa, pagi-pagi habis saat teduh berdiri, lalu ada itu pengucapan iman.
Aku percaya dalam Kristus, aku ciptaan baru, aku dipulihkan, aku disembuhkan, darahnya menyucikan, aku dilepaskan. Cager, saudaraku. Eta otak-otak na anu geus pabaliut, saudaraku ya. Saraf na anu geus ngajeprut, sudah, itu bisa sembuh lagi. Ada yang jadi sarjana hukum, betul. Ya, ada yang malah sekarang di Kalimantan Tengah ada yang jadi anggota DPRD, saudaraku. Tilas narkoba, saudaraku. Ya, ada yang jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, dan khotbah nage bagus. Kenapa? Firman itu ngerubah. Saya betul-betul lihat ya, aduh bener-bener aneh budak nanti saudara. Kaget gitu, lihat perubahannya itu radikal. Ya istilahnya, saya pernah ceritakan sampai Ibu Kofifa aja ketika jadi menteri, itu kagum. Baru lihat kan ya Panti kok mukanya seger-seger gini. Biasa kan Panti kan mukanya siga hayam tetelo kabeh saudara. Ya, benar Kak, culang. Ini mah shalom Ibu gitu tah. Shalom tuh, dia bilang, saya nggak pernah lihat loh Bang Dodi kayak begini. Gitu. Nah ini, jadi saudaraku, firman itu dahsyat banget saudaraku. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi kan hanya dengan berfirman, betul nggak? Maka berfirman Allah, jadilah terang, jadi. Sama, kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Apa yang saudara ucapkan dengan mulut dan percaya dalam hati, jadi. Amin. Makanya mulutnya dipakai yang benar ya. Ya, jadi dikatakan mati hidup dikuasai oleh lidah. Ya, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, sok we ngomong aneh-aneh terus. Aduh, ya. Siga nama cuma kanker, siga nama aduh jadi saudaraku. Aduh ya. Kumaha bisnis teh? Wah, ripuh. Iya, kadang-kadang sok papaehannya. Padahal mah lumayan maju. Ya, sieun ieu teh ameureunnya, sieun titah nyumbang meureunnya. Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang sok papaehan jelema teh kitu tanya. Kumaha kok? Aduh, ripuh kan. Cik saresing jadi maneh ripuhnya. Oh enggak kok. Itu. Saya bilang hati-hati dengan mulut-mulut. Ya, kita ngucapin anak-anak kita bandingin. Ieu mah pinter, ieu mah rada bodoh, ieu mah. Ya. Nu bodoh ieu nu jadi bos engke saudaraku. Betul, kadang-kadang ya kita enggak yang karena anak yang pinter mahnya ya kadang-kadang dia udah kalau yang bodoh karena dia enggak ngerasa pinter, dia jadi pinter gaul. Nah, dia punya apa? Social intelligence namanya. Sok teman-teman saya gen para raong nu jadi direktur teh, jadi bos saudaraku. Nu boga pabriknya. Nya nu para rinter jadi officer saudaraku, gawe di bank pabriknya. Benar enggak? Kenapa? Nu bodoh mah pinter gaul. Padahal dagang teh, kan 50% bukan barang saudara lebih alus dibatur. Dia lebih senang sama saudara, gitu aja sederhana. Ya di dalam dunia bisnis, saya lihat loh teman-teman saya yang dulunya banget, jarhadi ketemu teh, wah punya pabrik. Nah itu, jadi jangan suka menghakimi dengan mulut lah. Apalagi anak, gak boleh, paling gak boleh saudara. Ya saudara, nah sama, jadi saudaraku mari kita ucapkan firman, ya dengan tadi apa? Dengan menyanyikannya, dengan mengucapkannya, kata-kata iman. Saya baru pulang dari Pangkalan Bun ya. Nah, pelayanan di sana kita bikin retreat pelajar, 400 pelajar yang ikut sebelum guru-gurunya. Seneng banget saudara. Wow, saya lihat kehausan yang hebat kayak Bandung tahun 80-an lagi zaman Yeremia Rim gitu saudaraku ya. Zaman KKR lagi eklesia mulai meledak gitu. Nah itu yang sedang terjadi. Makanya saya seneng banget lihat kehausan guru-gurunya ikut. Waduh, guru sekolah-sekolah negeri saudara. Tahun depan 700 yang bakal ikut. Dia bilang, Pak, bikin lagi kita 700 sampai 800 orang. Oke, dia bilang kita bikin lagi. Dan saya seneng banget. Nah, kita pakai gereja, di situ di Pangkalan Bun, gereja Bethesda GBI, saudara. Keren banget. Saya pikir di Pangkalan Bun gereja halus pisan, ya, di Bandung ya belum tentu ada yang lebih bagus dari itu, saudaraku. Karena dia persis sama kayak Holy Stadiumnya Petrus Agung yang di Semarang, saudaraku. Ya, mirip banget. Saya sampai bilang, ini kok mirip Holy Stadium? Ya memang katanya gambarnya saya minta dari Holy Studio. Wow, saya bilang hebat sih. Banyak duitnya sih Oh enggak, ini hasil iman dia. Dulu tuh saya di gang Pak Simon katanya. Ya Pak Simon saya tuh di gang gereja jemaat 80-90 orang sampai modal keluar. Kalau sekolah minggu kepaksa ngikut di tetangga, saudaraku di ruang tamu. Nah tapi saya seneng si ini namanya Petrus ini, imannya gede banget. Jadi saya suka nih orang-orang seperti ini yang dibilang saya percaya bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik daripada ini. Jadi dia ucapkan itu, dia bilang wah satu kali kita akan punya tempat yang lebih bagus, lebih gede dari ini.
Sederhana aja saudaraku, satu kali Tuhan kirim pengusaha Semarang, yang pengusaha sarang burung, karena Pangkalan Bun itu bisnis terbesarnya sarang burung saudaraku. Ya, jadi pengusaha orang-orang Semarang banyak invest di Pangkalan Bun, itu bikin sarang burung. Nah saudara, pengusaha sarang burung ini kebetulan lewat hari Minggu pengen ibadah, mampirlah di gerejanya si ini, saudara. Ikut ibadah, kesentuh hatinya. Dia bilang, ini aduh jemaatnya udah banyak ya, nggak muat. Ya kata saya, udah cari tanah yang lain lah. Nanti tanahnya saya yang bayar. Jadi sudah pun dia nyari, nah imana gede, carina di pinggir jalan sudah kok. Pinggir jalan gede. Tuh neangan di gang deui, tah eta sudah kayaknya. Ada duitnya enggak ada. Cenah saya modal iman we cenahnya. Pokoknya cari we heula, begitu ada dia kasih lihat lah ke si pengusaha itu. Si pengusaha bilang, "Oke, ambil. Saya bayarin." Jadi dapatlah tanah itu. Singkat kata begitu dapat tanah, saya mau lihat gedung yang harus seperti apa. Dia ke Semarang, kebetulan datang ke Holy Studium, dia dapat bagus. Wah, saya mau bikin yang begini kan. Ada duitnya nggak ada. Jemaatnya sederhana aja. Tapi ya itu sudah ya, iman tuh gitu, simpel aja kayak anak kecil aja. Tuhan yang menyediakannya. Saya senang loh ngobrol sama si Umi. Orangnya sudah dia STH juga enggak kok. Dia cuma SP aja, sekolah penginjil di Petamburan dulu saudaraku. Kan SP itu setahun 2 tahun lah Pak. Tapi imannya gede banget. Banyak pengusaha Pangkalan pun yang ibadah di dia sekarang. Nah saya suka dengan orang-orang seperti ini, saudaraku. Percaya mengucapkan dan terjadi. Ketika kata gelungunuan itu selesai, saudaraku, dan ya Tuhan menambahkan jemaatnya. Itu satu ibadah, sekali ibadah tuh bisa muat 1.500 sampai 2.000 orang. Gede banget, saya bilang wow. Ya Tuhan berkarya dengan orang yang mempercayai janjinya. Amin. Bukan melihat keadaan kita. Kalau lihat keadaan, kata si saya juga nggak tahu gimana caranya. Tapi Tuhan kirim tuh satu persatu, pengusaha satu-satu datang saudaraku, untuk bantu sampai itu selesai. Lucu nah begitu selesai itu pengusaha yang dari Semarang balik deh ke Semarang. Cuman dikirim buat nyelesain itu aja. Udah ini tinggal di Semarang gitu. Nah, saya lihat ya kalau Tuhan mau, saudara, Tuhan pakai satu orang selesai masalah saudara kok. Amin. Jadi kita kebanyakan ini dipikir-pikir, oh maunya tak ada. Ya maunya piraku tehnya, maunya piraku, waktu mungkin, hanya itu makanya hidup Anda selalu tidak mungkin dan maunya piraku, saudaraku. Ya Anda tidak mengalami janji Tuhan. Jelas itu janjinya jelas kok, makanya tadi diucapkan. Ya dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Sama, polanya sama Tuhan berkata, maka dikatakan Roh Kudus melayang-layang dalam terjemahan Indonesianya. Terjemahan Inggrisnya hovering. Terjemahan lebih dalamnya lagi saya lihat di Amplified, itu ada incubating. Saudara tahu incubating itu mengerami. Incubate ya. Jadi saudaraku ketika saudara berdoa dan mengucapkan kata-kata, saudara sedang mengerami siga endog, diraminya saudarakunya, pantai langsung netes sebenarnya. Dirami, jadi hayam, bener gak? Kan anehnya, cok saudara pertanyaan, putih jeung koneng kunon jadi aya buluannya. Ya gak? Sebenarnya alam aja kan luar biasa loh ya. Ini gambaran. Nah, jadi ketika saudara mengucap syukur, apalagi ucapan syukur itu keren banget sebetulnya. Anda sedang mengatakan, Tuhan aku percaya loh. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Nah Anda sedang mencipta di alam roh, sehingga nanti terwujud di alam nyata, begitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak usah pikirin soal kemampuan kita, tetapi ya kemampuan Allah yang Tuhan berikan kepada saudara melalui karyanya di kayu salib. Jadi kematian Tuhan dan kebangkitannya itu saudaraku, itu makanya anugerah tadi, kasih karunia yang mulia dan besar. Unconditional love, unmerited favor, kebaikan yang berlimpah dikasihin kepada saudara. Tapi saudara kagak ngerti. Hidup gitu-gitu aja karena ya itu tadi, malas baca Alkitab. Ningali eta yang Koreaan bisa sampai kali 5 jamnya. Nu serian nya. Waduh, sampai ke panon belekannya. Wah. Tapi firman mana? Nah itu. Buat roh saudara yang menentukan hidupmu, masa depanmu malas. Saya kalau nggak bisa tidur satu. Ya setel YouTube apa Derek Prince misalnya. Pengkhotbah zaman dulu yang bagus banget teachingnya. Ya isi dengan itu loh, yang bagus gitu lah. Ya, yang ngisinya, lihatlah perang Israel pusing sudah. Terus saudara jauh kene lah tadinya mah jauh kenenya. Ya,
saudara nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya, akhirnya bikin kita pusing gitu. Ya, nah, isilah dengan firman, isilah dengan janji Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita baca lagi sedikit. Nah, Yosua 1 dari ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kata kuncinya di sini apa? Supaya engkau bertindak. Do. Tadi kan think, ya think God word, speak God word, act or do God word. Jadi saudaraku pikirin, ucapkan, lalu melangkahlah, bertindaklah sesuai dengan janji Tuhan. Tapi hati-hati, makanya hati-hati jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Nah, anak Tuhan teh banyak yang, nah salahnya di sini. Oh, wah Tuhan menyertai, tapi saudara mutusin kumaha saudara aja gitu kan. Kadang-kadang diterobos, nggak bener juga dijalanin. Nah itu makanya tidak ada penyertaan Tuhan. Makanya Anda tidak berhasil, nggak selalu berhasil. Padahal janjinya kan di sini berhasil dan beruntung. Ya, prospers and success. Itu janji loh. Ya ini nggak harus bertindak, melangkah. Ada tindakan iman saudaraku. Tindakan imannya hati-hati, ikut pimpinan Tuhan. Tadi makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau bisa membedakan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah banyak yang baik, oke baik, caputolah, ya. Istilah cek mah lumayan, tapi bukan itu maunya Tuhan sebenarnya. Kalau engkau mengejar hadirat Tuhan, Tuhan mau yang sempurna. Apa yang dalam hatinya Tuhan? Bisnis gak sama, Tuhan aku mau yang jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Wah, eta invest eta ngiluan, invest itu ngiluan, di Ciabatur ngambek sama Tuhan. 3 bulan terdatang persekutuan kepada Raja Wali. Kudu dibesuk heula. Itu. Saya capek bolak-balik ya. Udah cuan 10 M di Ciabatur 15 M nya. Kenapa? Anda tidak hati-hati. Tidak ikut pimpinan roh. Saudara harus ikuti langkah-langkahnya. Makanya bertindaklah hati-hati. Bagus banget kan? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kalau sudah lakukan ini, jamin ke depan sudah akan lihat keberhasilan di tengah, bahkan di tengah masa sulit sudah. Kami lagi menua ini ya, mulai masuk Jawa Tengah, tembus Jawa Timur sebentar lagi. Saya lihat nih, ya anak saya juga kan saya latih untuk ya menggantikan saya one day gitu kan. Dilatih, dia ngelatih, wow saya bilang, ya kita lihat ya, saya bilang saya coba satu anak saya Timothy, kamu harus cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Melangkah dalam pimpinan. Nah itu yang saudara harus ajarin sama anak, bukan beginya lihatnya kang tahu tidak. Kamu harus belajar, saya bilang ikut pimpinan roh. Ya ikut. Nah saudara, dengan itu maka perjalanan akan berhasil dan beruntung. Jadi semua itu udah dikasih sama saudara. Ya sebagai penutup saya kasih ilustrasi lah, sederhana sebenarnya. Seringkali kita ngalamin begini. Ada seorang pegawai rendah ya, tapi karena 25 tahun kerja sama bosnya dikasih hadiah, ikut cruise. Nah, kan lagi musim cruise saudara ya naik kapal gitu, jadi dari Singapura ke Langkawi, ke Phuket gitu. Wah dia seneng banget sama istrinya, jadi dapat kasih sama bosnya, siap-siap, wah bebekalan saudara, bakal ikut cruise. Jadi bawa tas gede, isinya teh naon, aya Indomie saudara, ya, aya eta kopi sasetan saudara, lengkap segalanya, udah masuk jalan, waduh mah bagus ya, ada kolam renang, ada apa, begitu makan siang, teng dia masuk ke kamar, masak Indomie, batur kalau luarnya, ya masak mah nggak apa-apa lah kita naik kapalnya, bagus makan mah Indomie aja ya, kita makan kan pegawai rendahan ya, jadi dia bikin Indomie, siang makan malam, teng batur kalau luar makan, dia nyun Indomie deh. Sigana mau variasi dari mie goreng, ya kari ayam, saudaraku, ayam bawang lengkap, saudaraku. Tapi kan nggak sapoe sih istrinya teh, Pak.
Ya teh kita teh naik kapal nama mewah, cuman kan dahar teh Indomie wae atuh Pak cenah. Ya kan kita bikin kopi sasetan. Pak kita bisa nggak makan di luar? Itu kan ada ini. Ya udahlah, papa ada duit tabungan, nanti kalau nanti teng lagi kita keluar ikut makan, ya. Jadi dia begitu, ini ayo mah dengan gagahnya dibilang udah bawa duit, papa udah bawa duit. Begitu sampai di yang penjaganya dia mau keluar duit, saya mau makan di sini mau bayar. Nggak usah bapak, cina ya. Ini semua all in, bapak mau makan, bapak mau apa, semua udah termasuk di dalam tiket. Pak Majid si papa sih lain nanya, heula atuh nya kasih bos teh. Ya namanya cruise teh komplit lengkap, udah all in tiketnya. Nah tiket ke surga teh udah all in saudaraku, amin. Udah semua, kata soteria itu bukan hanya saudara mati selamat masuk surga, enggak. Tetapi dibebaskan dari bahaya, dilepaskan dari kejahatan, dipulihkan dari sakit penyakit itu katanya soteria, sampai ada ilmunya, soteriologi namanya. Kalau saudara sekolah Alkitab sudah ini. Nah ini loh, tapi karena Anda enggak, makanya kudu nanya heula, kudu kasih bos, nah bener enggak? Bos, itu menang naon wae, menang tiket kan gitu. Nah Anda tidak pernah baca, tidak pernah nanya, akibatnya hidup saya gitu-gitu aja. Makanya saya lihatnya sedih banget ya anak Tuhan, aduh balangsak hidup nantinya. Kenapa? Nah itu. Saya nggak percaya tuh dalam Tuhan hidup saudara gitu-gitu aja. Pasti ada pertumbuhan. Ya lewat perjamuan kudus sudah dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Terima pengampunan Tuhan ini juga penting. Banyak orang tertuduh terus, rasa salah. Oh aku mah nggak layak, betul, saudara nggak layak. Tetapi darah Yesus yang melayakkan saudara. Saya berdiri di sini juga nggak layak. Saya dilayakkan karena darah Yesus yang melayakkan saya untuk melayani Tuhan. Jadi saudara kena kalau orang mainnya di perasaan, wah ripuh. Kalau lagi habis berbuat baik, wah saya layak melayani. Imam itu masuk ke ruang maha kudus karena bawa darah anak domba. Bukan karena baru berbuat baik. Kita berani menghampiri tahta kasih karunia karena darah Yesus. Kalau ngerti perjamuan kudus mujizat itu terjadi. Ya gereja yang menekankan perjamuan kudus tuh saya lihat Tiberias ya. Saya penasaran, ya. Saya kan suka penasaran ya. Jadi pas ibadah di Jakarta saya ikut di Tiberias. Itu pas perjamuan kudus parbut saudara. Ayo ibu-ibu disakuan masuk terus. Tapi ya oke lah kita ya. Mereka sangat mempercayai buat anak sakit di rumah. Tapi benar-benar itu kesaksiannya selalu ada kesaksian kan minimal 20 sampai 40 kesaksian tentang kesembuhan tiap minggu. Makanya nah itu dia mempercayai. Ada gereja nu perjamuan kudus malah. Cuma amun Paskah doang. Saya kadang-kadang aneh ya. Padahal itu kan salah satu sakramen yang Tuhan ajarkan Tuhan Yesus. Dan itu mengingatkan kita akan kebaikan yang sudah diberikan untuk kita. Jadi lakukan dengan iman, hari ini adalah hari mujizat buat saudara. Tuhan memberkati, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari para perjamuan boleh dibagikan. Silakan. Basuh aku di dalam darah-Mu anak domba. Lebih dari segalanya. Basuh ya. Oke, makasih. Basuh aku di dalam darah-Mu anak domba, anak domba. Jamah bibi, luruskan hatiku dengan roh-Mu, dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, oh, lebih dari segala. Bagi saudara yang sudah delapan, saudara boleh bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba.
Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu, dengan rohmu. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, amin Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, benar Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat roti di atas kepala saudara dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat anggur saudara. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Terimalah pengampunan dosa, terimalah penyucian, terimalah kelepasan dari setiap ikatan, terimalah kesembuhan ilahi, terimalah kekuatan ilahi, terimalah iman, sukacita, damai, sejahtera. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa semua kebaikan Tuhan sudah diberikan kepada saudara melalui karyanya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah kerjakan di kayu salib. Kami terima itu menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami adalah pemenang, kami ada umat yang mengalami semua kebaikan Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.
Silakan duduk kembali.